Episode 9. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di mana Nona Kaori? Imam bertanya dengan santai. Andika berpikir bahwa Imam Rais hanya bertanya dengan santai. Dan dia dapat mengejeknya dengan alasan apapun. Dan berkata, dia sakit. Dan saya yang bertanggung jawab atas kerjasama lanjutan dengan perusahaan Anda. Imam Rais mengangguk dan berkata, oh, itu masalahnya. Jadi kita akan bicarakan setelah Non Kaori pulih. Setelah berbicara, Imam Rais berbalik dan pergi. Andika membeku untuk sementara waktu. Dan dengan cepat menyusul Imam Rais. Dan berkata, Saudara Umam, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan khawatir. Kemampuan saya lebih kuat dari Kaori. Dan kerjasama dengan perusahaan Anda. Andika mengatakan tidak selesai. Bel yang bagus di dalam mobil berhenti. Banyak orang yang ingin kerjasama dengan LKK Technoscience. Karena Wijaya tidak tulus. Jadi saya akan mempertimbangkan kembali masalah ini. Melihat mobil yang bagus dan keuntungan pergi. Andika berdiri di tempat dengan kosong. Berpikir bahwa Imam Rais tidak peduli tentang ini sama sekali. Tetapi dia tidak berharap sikapnya begitu keras. Dia pikirkan lagi. Kalimat ini membuat kulit kepala Andika mati rasa. Keluarga Wijaya awalnya adalah perusahaan dengan kekuatan sedang di antara banyak pesaing. Sudah sangat jarang mendapatkan kerja sama ini. Jika hancur di tangannya, neneknya bisa membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah mungkin membiarkan Kaori Jalang itu maju? Andika tidak berdamai. Dia hanya menunjukkan kekuatannya kepada Kaori tadi malam. Jika dia memintanya untuk membersihkan kekacauan ini, dia akan sangat malu. Pada saat ini, telepon Andika berdering. Andika, nenekmu sudah tiba di perusahaan. Bagaimana dengan Imam Rais? Aku akan segera datang ke ruang pertemuan, kata Andika dengan sungguh-sungguh. Di ruang pertemuan, kerabat keluarga Wijaya semuanya hadir. Bagaimanapun, itu adalah kerjasama yang sangat penting. Untuk menunjukkan ketulusan keluarga Wijaya, tidak ada yang berani tidak hadir. Wanita tua dari keluarga Wijaya sedang duduk di dewan direksi. Melihat Andika datang ke ruang rapat sendirian, dia bertanya, apakah Imam Rais belum datang? Nenek, Andika menundukkan kepalanya dan berkata. Wanita tua dari keluarga Wijaya mengerutkan alisnya dan bertanya, ada apa? Kamu tidak menyinggung Imam Rais, kan? Begitu kata-kata ini keluar, kerabat keluarga Wijaya menatap Andika dengan khawatir. Terutama Martin. Dalam hatinya masih bangga bahwa Andika mendapat kesempatan ini. Jika Andika melakukan kesalahan, dia akan memiliki sedikit harapan untuk duduk di dewan direksi di masa depan. Andika, ada apa? Apakah Imam Rais tidak ada hari ini dan mengubah waktu? Martin berkata, karena Kaori tidak hadir. Jadi Imam Rais membatalkan pertemuan ini. Katanya. Melihat Andika terbata-bata, neneknya langsung menamparnya di meja konferensi. Dengan tegas, apa yang dia katakan? Andika diam, dan dengan cepat berkata, dia bilang dia akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan keluarga Wijaya. Wanita tua itu marah, dan menatap Andika. Jika Andika tidak mencarinya tadi malam, orang yang bertanggung jawab atas proyek ini tidak akan pernah berubah, dan Imam Rais tidak akan marah. Berapa banyak perusahaan yang menginginkan kerjasama ini, dan berapa banyak orang yang ingin mendapatkan segenggam keuntungan ini. Keluarga Wijaya sudah mendapat kesempatan ini, tetapi mereka mungkin melewatkannya karena Martin dan putranya. Andika, Martin, jika keluarga Wijaya tidak dapat bekerja sama dengan LKK Technoscience kali ini, kamu dan anakmu akan aku keluarkan dari keluarga Wijaya. Wanita tua itu menggertakkan giginya. Ketika ayah dan anak itu mendengar kata-kata ini, wajah mereka memucat untuk sementara waktu. Dan mereka tidak pernah berpikir itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Selain itu, wanita tua itu selalu mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Dan dia tidak akan pernah tinggal jika dia melepaskannya. Nenek, kontraknya sudah ditandatangani. Bisakah dia mengembalikannya? Andika berkata dengan enggan. Wanita tua itu mencibir dan berkata, siapa di belakang panggung dari LKK Technoscience?
Tidakkah apakah kamu tidak tahu? Dengan beban keluarga Wijaya, apa yang dapat kamu lakukan dengan LKK Technoscience? Bahkan jika dia mengirim yang dilikuidasi kerusakan di depanmu, beranikah kamu meraihnya? Benarkah? Kata-kata wanita tua itu membuat kerabat keluarga Wijaya tidak berani bernafas. Saat dia berkata, kerusakan yang dilikuidasi dikirim ke pintu. Siapa yang berani mendapatkannya? Di belakang properti LKK Technoscience. Tetapi keluarga Rosa Wibowo. Hanya Kaori yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Kamu bisa mengetahuinya. Wanita tua itu meninggalkan kalimat ini dan pergi dengan marah. Mata kerabat lain dari keluarga Wijaya yang memandang Andika sedikit berubah. Mereka tahu bahwa setelah kejadian ini, posisi Kaori di perusahaan akan segera meningkat, dan itu dapat mengancam Andika. Di masa lalu, mereka menyukai Andika karena Andika memiliki harapan paling besar untuk menjadi ketua perusahaan. Tetapi sekarang, Andika telah membuat kesalahan dalam masalah ini, dan citranya di hati wanita tua itu pasti akan turun. Andika, kamu hanya bisa memikirkan solusi untuk masalah ini sendiri, dan kami tidak bisa membantumu. Ya, kami tidak bisa membantu. Wanita tua itu marah. Anda harus memikirkan solusi dengan cepat. Kami memiliki hal-hal lain. Saya akan pergi dulu. Sekelompok kerabat pergi seperti burung, berhamburan. Martin Wijaya dan Andika Wijaya ditinggalkan di ruang konferensi. Wajah Martin berubah menjadi hijau karena kebencian. Dan dia berkata dengan kejam, saya tidak tahu jenis obat apa yang diberikan Kaori kepada Imam. Aku sudah bicara dengannya dengan posisi lu di perusahaan. Tetapi dia masih tidak memberikan muka. Andika hampir patah gigi geraham punggungnya. Kemudian mengangkat mencibir dan berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan Kaori. Tapi saya tidak berharap kalau Kaori benar-benar menyebalkan, pokoknya. Hal ini, biarkan dia maju. Nenekmu, apa yang dikatakan kepadamu? Dia tidak pernah melanggar perkataannya. Martin menghela nafas. Andika sakit kepala. Dia tahu bahwa dia sudah menelepon Kaori tadi malam. Dan sekarang dia harus membiarkan Kaori yang menanganinya. Secara pribadi. Ini terlalu cepat. Hanya aku yang bisa meneleponnya. Andika mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Kaori. Saya tidak berani menunda masalah ini. Jika Imam Rais benar-benar memilih perusahaan lain, tidak ada ruang untuk menyelesaikannya. Kaori diperintahkan untuk beristirahat di rumah hari ini. Dan dia menjadi depresi karena marah. Ketika Kaori menonton TV di rumah, ponselnya berdering. Baru saja bangun untuk mengambilnya. Ariel mengulurkan tangan dan mengambil telepon. Andika yang menghunungimu. Aku akan mengangkatnya, kata Ariel. Kaori tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ariel. Tetapi karena dia berkata begitu, Kaori tentu saja tidak memiliki pendapat. Halo Kaori, kamu cepat datang ke perusahaan. Ariel menyalakan speaker HP. Dan suara Andika terdengar melalui telepon. Mendengar suara Andika, Kaori sangat marah. Karena Andika ini tidak cukup pamer tadi malam. Apakah dia dipermalukan oleh perusahaan? Baru saja akan berbicara. Ariel mengisyaratkan gerakan diam padanya. Kaori sakit, kata Ariel Wibowo. Mendengar suara Ariel Wibowo, Andika menjadi sangat tidak sabar. Dan berkata, berikan telepon itu kepada Kaori. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Oh, Ariel menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu menutup telepon. Dan mematikan HP. Apa yang kamu lakukan? Kaori bertanya dengan bingung. Andika akan datang ke sini untuk masalah kontrak itu. Pasti Imam Rais tidak berbicara tentang kerja sama dengannya. Jadi dia ingin kamu maju, kata Ariel Wibowo. Kaori terkejut. Dan bertanya, benarkah? Tentu saja itu benar. Kaori berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Ayo pergi sekarang. Bahkan jika kamu sedang terburu-buru, bukan giliranmu untuk cemas. Orang yang seharusnya cemas adalah dia. Saya pikir nenek pasti sangat marah sekarang. Kepada Andika. Ini untuk bantuanmu. Dia mencoba mengambil kerja kerasmu dan membalikan orang yang bertanggung jawab dengan trik. Jadi maukah kamu membantunya dengan mudah? Kata Ariel. Kaori masih tidak mengerti apa yang dimaksud Ariel. Kerja sama ini sangat penting bagi keluarga Wijaya. Jika dia bisa melakukannya,
dia dapat meningkatkan statusnya di keluarga Wijaya. Jika penundaan itu membuat kesalahan, Andika pasti akan dihukum. Tetapi dia juga tidak mendapat manfaat apapun. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kauri bertanya. Tunggu. Tunggu, dia memohon padamu. Kali ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk membalas dendam. Ariel Wibowo tersenyum. Tapi, jangan khawatir. Kamu lupa. Apakah pemilik LKK Teknosains adalah teman sekelasku? Bahkan jika itu tertunda selama beberapa hari. Tidak apa-apa, Ariel menjelaskan. Kauri tiba-tiba menyadari bahwa menatap Ariel dengan mata berputar. Berbaring di sofa dengan samar berkata, Ariel, saya tidak melihat bahwa kamu juga pintar. Bersambung.